Jadi di tahun 2021 ini Kemenseknek mendapat penghargaan atas pelaksanaan anggaran di tahun 2020. Yang pertama kaitan dengan penghargaan pencapaian nilai IKPA terbaik untuk tingkat kementerian, di mana Kementerian Sekretariat Negara masuk dalam peringkat terbaik untuk kategori pagu kecil dari 42 kementerian negara dan lembaga dengan nilai IKPA 95,80. Itu yang untuk tingkat kementerian. Yang kedua untuk tingkat Satker, Satuan Kerja Sekretariat Negara, di tahun 2020 kami mendapatkan penghargaan dari KPPN Jakarta 1 selaku pengelola dalam kategori pengelola UP dan TUP terbaik untuk kategori pagu besar. Dari pengelolaan UP dan TUP terbaik itu, indikator kinerjanya adalah bahwa kami sudah berhasil mencapai tingkat revolving sebanyak 47 GUP secara tepat waktu dan tidak ada penolakan terhadap permohonan TUP di aplikasi ISPM. Itulah penghargaan yang kami peroleh di tahun 2021 ini atas pelaksanaan pengelolaan anggaran di tahun 2020. Yang pertama, koordinasi yang kami tekankan di sini. Misalnya kalau untuk tingkat kementerian, kami banyak melakukan koordinasi dengan satuan kerja yang sudah barang tentu menyesuaikan dengan kondisi pandemi ini, di mana kami memanfaatkan media daring untuk melakukan koordinasi tersebut. Yang kedua, secara internal di satuan kerja Sekretariat Negara sendiri, di samping kami melakukan koordinasi secara daring, kami juga melakukan koordinasi secara offline, terutama terkait dengan isu-isu pelaksanaan anggaran di tahun 2020. Di samping itu juga selain koordinasi, kami juga memberikan kesempatan kepada SDM untuk mengikuti banyak pelatihan di rekan-rekan di Biro Keuangan ini terkait dengan peningkatan literasi keuangannya. Karena kita pahami bahwa peraturan-peraturan terkait dengan tata kelola keuangan sangat dinamis. Nah, untuk itu kita perlu mengikuti perubahan-perubahan kaitan dengan aturan-aturan itu. Itulah beberapa terobosan yang kami lakukan, termasuk juga penguatan ke surat-surat edaran yang ada di internal yang merupakan petunjuk pelaksanaan dari aturan-aturan yang diterapkan oleh Kementerian Keuangan sehingga lebih mudah diimplementasikan di lingkup Satuan Kerja Sekretariat Negara. Jadi di tahun 2019 kami mendapatkan penghargaan peringkat kedua terbaik untuk kategori pengelolaan pagu besar terkait dengan nilai IKPA. Nah, di situ kami memperoleh nilai IKPA sebesar 98,28. Kemudian di tahun 2020 kami memperoleh peringkat pertama. Ini 2020 artinya pengelolaan pelaksanaan anggaran tahun 2019. Kami memperoleh penghargaan peringkat pertama untuk kategori pagu besar dengan nilai IKPA 97,08. Di samping itu juga ada beberapa penghargaan yang lain, termasuk juga penghargaan terkait dengan kontribusi pajak terbesar di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Jakarta 1. Seperti kita ketahui bahwa Kementerian Keuangan memang cukup masif dalam melakukan perubahan pola tata kelola keuangan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Untuk itu kami juga melakukan penyesuaian karena kaitan dengan kebutuhan teknologi informasi dalam menunjang kegiatan tata kelola keuangan di lingkup Biro Keuangan itu perlu mendapatkan perhatian, sehingga kami melakukan pengembangan aplikasi yang bisa digunakan oleh rekan-rekan dalam melakukan tata kelola keuangan. Antara lain kaitan dengan aplikasi untuk gaji, kami mengembangkan aplikasi SIPP. Kemudian juga kami mengembangkan
aplikasi untuk pelaksanaan anggaran melalui SIPA. Nah, kami juga melakukan integrasi aplikasi yang ada di kami secara internal dengan aplikasi yang ada di Kementerian Keuangan. Nah, ini merupakan terobosan yang kami lakukan, sehingga kami berharap dengan adanya integrasi tersebut, semua pola kerja tata kelola yang kami lakukan sinergis dengan pola kerja yang dilakukan di tingkat atasnya. Terutama contohnya adalah kami mencoba mengintegrasikan aplikasi yang ada di kami dengan aplikasi Sakti yang ada di Kementerian Keuangan. Nah, itulah salah satu terobosan yang kami lakukan, dan blessing disguise juga kami merasakan ketika kondisi pandemi ini. Ternyata aplikasi itu cukup bermanfaat digunakan oleh rekan-rekan ketika rekan-rekan melaksanakan work from home, sehingga kinerja pelaksanaan anggaran tidak terhambat dengan adanya work from home tersebut. Tetapi juga tetap ada rekan-rekan yang memang work from office, di mana itu terkait dengan kegiatan-kegiatan koordinasi dengan pihak KPPN Jakarta 1. Tetapi secara prinsip dengan pemanfaatan teknologi informasi ini, banyak terobosan kaitan dengan pelaksanaan pekerjaan dalam kondisi pandemi ini bisa kami atasi. Kami di Biro Keuangan ini, terutama dalam melakukan tata kelola keuangan, cukup terbantu dengan adanya indikator kinerja pelaksanaan anggaran, di mana indikator kinerja pelaksanaan anggaran itu menjadi acuan bagi rekan-rekan dalam melakukan tata kelola sesuai dengan baik itu regulasi maupun ketentuan. Contohnya seperti aspek pelaksanaan itu, dengan adanya indikator kinerja pelaksanaan anggaran, rekan-rekan dapat melakukan kendali terhadap semua pelaksanaan anggaran. Jadi ibaratnya semacam kokpit di mana banyak instrumen-instrumen kinerja yang sudah bisa kita lihat, di mana dari instrumen itu bisa memberikan sinyal ketika ada kendala atau ada bottleneck dalam pelaksanaan anggaran, sehingga kami bisa melakukan, contohnya misalnya memberikan perhatian terhadap misalnya keterlambatan penyampaian data kontrak dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya indikator pelaksanaan anggaran ini cukup membantu bagi kami dalam melakukan tadi pelaksanaan anggaran secara baik. Jadi secara prinsip dengan adanya IKPA ini bisa menjadi alat kendali bagi kami di Biro Keuangan dalam melakukan pelaksanaan tata kelola keuangan. Nah, dari IKPA itu bisa saya berikan gambaran, itu terdiri dari 13 indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Mulai dari pertama aspek perencanaan. Nah, ini melalui Biro Perencanaan, rekan-rekan. Meskipun IKPA itu ada di lingkup pelaksanaan anggaran, tapi tidak lepas dari koordinasi kami dengan rekan-rekan di Biro Perencanaan, terutama terkait dengan revisi DIPA, kemudian deviasi halaman 3 DIPA. Kemudian aspek pelaksanaan, di situ cukup banyak permasalahan penyampaian data kontrak, kemudian kaitan dengan penyelesaian tagihan, kemudian penyelesaian pagu minus. Nah, pagu minus ini juga kami melakukan koordinasi dengan Biro Keuangan karena proses Biro Perencanaan, karena proses revisi ada dilakukan di Biro Perencanaan. Kemudian terkait dengan pengelolaan uang persediaan, kemudian kaitan dengan pengembalian retur SPM, kemudian terkait dengan perencanaan RPD harian, kemudian kaitan dengan realisasi anggaran. Nah, ini kalau realisasi anggaran ini terkait dengan kinerja unit-unit juga. Nah, dengan adanya sentralisasi jabatan fungsional, dalam hal ini PPK yang terpusat di kami, akan membantu memudahkan kami untuk melakukan pengendalian kinerja di masing-masing unit. Kemudian juga sekarang untuk melihat efisiensi pelaksanaan anggaran, capaian output juga menjadi salah satu indikator yang bisa dilihat di situ. Kemudian kaitan dengan aspek pertanggungjawaban, antara lain retur SP2D dan laporan pertanggungjawaban untuk bendahara. Nah, itulah indikator yang kami jadikan acuan untuk melakukan tata kelola keuangan secara baik. Seperti itu.